Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, bagi para jamaah yang baru bergabung, tema kita hari ini adalah BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Nah, tepuk tangan dulu dong Bu buat tema kita hari ini. Nah, di samping Kalau saya. aslinya Badan Apa? Penyelenggara Jaminan Iya, Sosial. program pemerintah. Ya, Kalau ini program pemerintah. apa? Ustaz? Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, kalau di sini budget pas-pasan, jiwa sosialita. Oh, benar. Beda ya? Beda. Nah, tadi kan ada pertanyaan belum dijawab nih karena kepotong iklan. Nah, pertanyaannya adalah, aku nih denger-dengar katanya kalau misalnya kita suka pamer itu bisa menjadi penghapus amal baik kita. Emang benar Ustadz? Apa aja sih contoh pamer yang bisa menghapus amal baik kita? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. كالذي ينفق ماله رئاء الناس. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau tubtilu, jangan kau batalkan, bukan hanya menghapus tapi membatalkan pahala ataupun amal sedekahmu dengan apa? Bil manni wal adha, dengan al-man dan al-adha. Apa itu al-man? Al-man itu dia sedekah tapi dia nyebut-nyebutin sedekahnya. Saya loh, gara-gara saya loh masjid itu jadi, gara-gara saya loh ada jalanan itu, gara-gara saya loh kau bisa naik haji, gara-gara saya loh kau bisa sekolah di sana, gara-gara saya loh. Sehingga apa? Sehingga muncul al-adha. Apa itu al-adha? Menyakiti hati si penerimanya. Hari ini saya mau kasih sumbangan. Coba-coba orang miskin. Yang miskin tolong baris. Yang miskin. Sakit gak Bu kira-kira hatinya Bu orang Bu? Dia bikin acara sumbangan untuk anak yatim. Tolong semua anak yatim naik di panggung. Ayo baris nak, yatim, tolong yatim di sini. Sakit gak Bu hatinya anak yatim itu? Sakit lah Bu. Seakan-akan dipamer. Sini yang gak punya bapak sini. Iya sakit loh itu. Menyantuni anak yatim gak gitu caranya. Bil manni wal adha. Mereka menyebut-nyebutnya lalu menyakiti hati si penerimanya. Dasar orang miskin lu ya, ngutang mulu. Nih gue kasih nih. Tapi disebutin, dikatain orang-orang miskin, dikatain orang-orang mampu. Maka Allah katakan di ayat sebelumnya, qaulum ma'ruf. Ucapan yang indah, ucapan yang baik. Khairum min sadaqah. Lebih baik daripada sedekah. Yatsba'uha adha. Yang diikuti kata-kata yang menyakiti hati perasaan penerimanya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Jamaah. Kira-kira Bu, ria itu Bu bisa dibaca apa enggak Bu? Kalau Syam sendiri enggak bisa Bu. Karena ria dan ikhlas itu yang tahu hanya pelaku dan Allah. Jadi jangan pernah kita mengatakan ria. Ada orang nyumbang 2 juta rupiah dari Syam misalnya. Syamsuddin Nur 2 juta rupiah. Kira-kira Bu, saya ria atau ikhlas Bu? Itu sedikit kalau 2 juta. Kalau yang banyak Contoh Bu. 20 juta. Contoh ganti deh. Syamsuddin Nur 20 juta rupiah misalnya Bu. Contoh Bu, kira-kira saya ria apa ikhlas Bu? Wah langsung katakan, wah ria disebutin namanya. Ternyata Syam sengaja Bu, kenapa 20 juta dikasih? Pengen ngasih lihat ke pengusaha yang lain. Oh pengusaha batu bara, oh pengusaha minyak, oh pengusaha ini. Lihat mahasiswa aja sumbangannya 20 juta, masa Anda 200 ribu? Ngasih lihat ke yang lain. Tiba-tiba ada yang diumumkan, hamba Allah 2 juta rupiah. Wah ikhlas nih karena nggak nyebutin nama hamba Allah. Tapi pas diumumkan, hamba Allah 2 juta rupiah. Dia colek temannya, bro saya itu. Atau sebelum ke masjid dia tanya duluan temannya, bro ntar kalau ada di masjid hamba Allah 2 juta. Tidak lain dan tidak bukan saya itu.
Saya tidak tulis nama karena takut ria. Wah, ternyata ria dan ikhlas itu hanya Allah dan pelakunya yang tahu. Jamaah. Ada juga pendapat begini, lagi pula kalau ada seseorang sedekah lalu dia ternyata ada niatnya lain selain daripada ikhlas kepada Allah, itu minimal dia dapat doa daripada orang yang disedekahinya. Maka sumbang aja Bu, sedekah dulu, sedekah, beramal dulu, beramal dulu, beramal dulu. Ada lagi contoh, pamer yang diperbolehkan, pamer yang mana? Kemarin ada musibah Bu, banjir ataupun musibah di mana-mana. Ada nggak Bu kemarin Bu pas musibah, pas lagi ada musibah, ini ada ujian, ada orang yang nyumbang mie instan, ada orang yang nyumbang makanan, tapi difotoin Bu, ada nggak Bu kira-kira Bu? Lihat nggak Bu kira-kira Bu? Itu pamer ria yang diperbolehkan gak Bu? Diperbolehkan. Kenapa? Supaya orang tahu, oh saya mau nyumbang duitnya ke sana aja deh. Kalau ke sana ternyata disalurkan beneran. Oh, jadi ada memang lembaga-lembaga yang memang harus difotoin ketika menyumbang. Supaya apa? Supaya orang yakin, oh ini kalau kita ngasih duit ke sini, dia nyampein amanahnya. Iya. Tapi Ya. intinya masalah ikhlas atau enggak, ria atau bukan manusia penentunya ya. Betul. Bukan kita tapi hanya dia dan Allah yang Allah tahu. yang Masya tahu. Allah. Jazakallah. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Terima kasih. Jamaah tepuk tangan dulu dong buat Ustaz Syam. Masya Allah. Nah baik jamaah yang ada di rumah maupun yang di studio. Sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk jamaah yang mau nanya-nanya nih. Bu, ada yang mau bertanya nggak Bu? Waduh banyak banget nih. Yang mana ya? Saya pilih yang angkat tangannya paling semangat deh. Coba Bu, mana Bu angkat tangan lagi Bu? Wah baik, Ibu yang sebelah sana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Siti Badriah dari Majlis Ta'lim Hidayatul Khair Parung Bogor. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu buat Ibu Badriah. Baik Bu, silakan langsung aja pertanyaannya apa nih? Iya, makasih. Saya mau bertanya dengan Ustazah Lulu yang cantik. Allah makasih Bu Haji. Mak juga Ini Ustazah, saya mau bertanya sesuai dengan saat ini sedang maraknya media sosial. Saya ingin bertanya kepada Ustazah, bagaimana hukumnya orang yang beramal, kemudian dia posting di media sosial dengan dia niat bahwa itu untuk memotivasi orang lain buat ikut menyumbang atau beramal juga. Itu bagaimana secara hukum Islam? Saya mohon jawabannya dari Ustazah Lulu yang cantik dan Baik. imut-imut. Terima Masya kasih. Allah. Assalamualaikum Allah. warahmatullahi Ibu, wabarakatuh. Terima kasih Bu, Masya Allah. pertanyaannya luar biasa. Itu mujinya Luar ikhlas gak tuh? saja. Ibu ikhlas tuh mujinya tuh, kayaknya ikhlas banget. Alhamdulillah, sih, insya Allah Masya ikhlas. Baik Ustazah Lulu silakan. Gimana Ikhlas sih sama katanya kagak? kalau misalnya ada orang pengen Ya. sedekah tapi niatnya memang menginspirasi. Motivasi Memotivasi gitu ya. orang lain supaya ikut-ikutan. Silakan Ustazah. Terima kasih Kak Mikdad. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa kita mudah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Makan buah atap anget-anget Maji tadi pertanyaan nih mantep banget. Ada itik nganyut di kali, emak juga cantik sekali. Ada marmut di Makasih, pinggir kali, Ustazah. emak juga imut sekali. Terima Udah gitu kasih. aja ya. Jujur nih, jujur. Makasih katanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah gimana kalau misalnya kita posting gitu kan, kita punya sosial media, kemudian kita posting tentang sedekah kita, ibadah kita. Tapi mohon maaf tujuannya bukan untuk tadi bermegah-megahan, kemudian membangga-banggakan diri. Tapi tujuannya ini untuk memotivasi. Sebaliknya tujuannya untuk memotivasi. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-271 yang artinya ketika sedekahmu ditampakkan maka baik. Namun ketika sedekahmu, infakmu kemudian disembunyikan maka itu lebih baik. Artinya apa? Itu tergantung kepada niat kita masing-masing. Innamal a'malu biniyah. Segala sesuatu bermula dari niat. Niat kita tujuannya bagaimana Bunda? Kira-kira, oh niat saya emang mudah-mudahan nih tadi saya sedekah, orang lain motivasi untuk bisa gemar sedekah juga. Karena memang boleh silahkan kita dalam hal dengki, iri, dua hal. Pertama ketika dia gemar sedekah agar kita motivasi untuk gemar sedekah. Yang kedua ketika dia pandai dalam hal Al-Quran, kemudian ilmu agama, kita juga termotivasi untuk belajar ilmu agama insya Allah. Artinya untuk memotivasi. Rasulullah bersabda, mandalla ala khairin falahul mitlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka pahalanya sama seperti yang dikerjakannya. Misalnya mohon maaf, wanita ada masa menstruasinya. Kita ngajak teman kita, sholat yuk, sholat yuk. Padahal kita lagi nggak sholat, ternyata dia berangkat sholat. Masya Allah, artinya apa? Kita dapat pahala sholatnya.
Bukan kita sholatnya enggak. Karena memang dalam masa menstruasi berarti kita enggak sholat. Ngaji megang mushaf Al-Quran. Kita lagi enggak ngaji. Tapi dia megang, dia ngaji. Subhanallah kita dapat pahala ngajinya. Alhamdulillah. Tujuannya memotivasi agar menularkan virus-virus kebaikan. Alhamdulillah. Yang kedua, harus paham. Ya, ada namanya kecemburuan sosial Bunda. Ini dilihat dari bahasanya. Alhamdulillah mobil merek ini, lebih mahal kan harganya ya enggak? Kita dicantumin mereknya, dicantumin harganya. Orang semuanya punya mobil tapi ini beda sendiri. Kenapa? Mereknya dikasih lihat, kemudian harganya dikasih lihat. Tujuannya apa? Ada kecemburuan sosial nantinya. Punya anak banyak, anaknya malah ganteng-ganteng, cantik-cantik, bererot di sini. Mohon maaf, ada mungkin di antara kita yang memang belum. Atau mungkin ada juga yang hartanya banyak berlimpah, udah pergi haji. Subhanallah ini kembali lagi tergantung pada niat kita masing-masing. Cuma harus paham ada kecemburuan sosial di sana. Insya Allah. Yang ketiga, hati-hati terhadap bisikan setan Bunda. Hati kita ini subhanallah ya, ketika kita dekat dengan Allah sekalipun mohon maaf tugas setan gak akan pernah berhenti untuk mengajak kita nantinya masuk ke dalam nerakanya Allah. Hasan Basri tanya oleh muridnya, wahai imam apakah setan ada masa istirahatnya untuk mengajak kita dalam kemaksiatan? Apa kata imam? Tidak ada masa istirahatnya, tidak ada rehatnya karena tujuannya mengajak kita berbondong-bondong untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min. Jadi mohon maaf, sekalipun hati itu pasti nanti ada bisikan setan untuk mengajak kepada hal-hal yang buruk. Makanya mohon maaf, mudah-mudahan senantiasa Allah jaga hati kita, niat kita ikhlas karena Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Nah sejatinya ketika kita memiliki sosial media atau bersosial media, berarti luas ya Bu ya. Kita nggak cuma tahu orang yang ada di Indonesia bahkan sampai keluar. Bahkan orang yang kita tahu ada juga orang yang tidak tahu. Silaturahimnya lebih luas. Pertama pesannya adalah jaga sebagai status kita sebagai seorang muslim. Al-muslimu man salimas muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim yang menjaga dari apa? Lisannya dan juga tangannya. Ya Bu ya, jadi hati-hati kalau menulis status, hati-hati memposting. Lebih aman kalau misalnya kita memposting harta kita misalnya, itu lebih baik pakai ayat atau pakai hadis. Kemudian saya sedekah nih, foto aja anak-anaknya cepret, nggak usah kita pakai gelang banyak banget sini. Masya Sedekah, Allah. Allah berherot, naudzubillah min. Alhamdulillah, Jadi min harus dijaga sekali Harus dalam dijaga amalan ya. ini ya. Jadi sosial media itu bisa menjadi positif, bisa jadi negatif, tergantung kitanya harus bijak-bijak dalam Iya. menggunakannya ya. Makanya ubur-ubur di lihat. Apa tuh? Hati-hati kita jebur dalam maksiat. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustazah Lulu. Nah selanjutnya saya ingin bertanya kepada guru kita Ustadz Ahmad Khan. Mohon izin Ustadz silahkan. Iya Kak Mikdad, Nah Ustadz, yang namanya pamer itu kan termasuk penyakit hati, betul. penyakit manusia ya. Nah benar nggak sih kalau penyakit pamer itu merupakan syirik kecil? Itu pameran kayak gimana sih yang termasuk ke dalam syirik kecil? Ya. Mohon izin silahkan Ustadz. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pamer itu termasuk daripada syirik kecil atau bukan? Kita harus ketahui terlebih dahulu. Ada istilah sum'ah, ada istilah riya. Sum'ah adalah ketika seseorang ibadahnya ingin didengar oleh orang lain. Maka itu dinamakan dengan sum'ah. Ada yang namanya riya. Di saat ibadah seseorang apapun bentuk ibadahnya ingin dilihat oleh orang lain. Maka itu dinamakan dengan riya. Dan apa definisi riya? Ar-riya tolabul manzilah wa ta'zim indan nas bi amalil akhirah. Yang dimaksud dengan riya adalah menginginkan, mengharapkan kedudukan dan pandangan di hadapan manusia dengan amal akhirat. Itu yang dinamakan dengan riya. Kalladhi yasum wa yahij wa yusalli wa yujahid liyukrimuhun nas aw liyu'tuhu fadzalika huwal mura'i wa amaluhu mardud. Kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab An-Nasaihu Diniyah, perumpamaannya adalah seperti orang yang sholat, yang puasa, yang dia bersedekah, yang dia haji atau umrah atau berjihad di jalan Allah. Akan tetapi tujuan ibadahnya itu semua dikarenakan karena ingin dipandang oleh manusia. Karena ingin dihormati oleh orang lain. Karena ingin dipuji oleh siapapun yang ada di hadapannya. Atau
dengan tujuan untuk mendapatkan daripada harta dunia, maka yang demikian itu adalah sesuatu yang dilarang, termasuk daripada riya dan termasuk amal ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirkil asghar wa syirkil khafi. Dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya riya termasuk daripada syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Hati-hati. Makanya dulu di zaman Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu ada satu orang yang datang kepada beliau berkata, "Wahai Imam Haddad, saya mau bangun masjid yang paling megah, yang paling mewah, yang paling bagus." Apa jawab beliau? "Belum waktunya, kamu belum mampu. Saya punya harta yang banyak. Harta saya melimpah, saya bisa bangun masjid yang paling bagus, yang paling megah, yang paling mewah." Lalu kata gurunya Imam Haddad, "Belum saatnya." Akhirnya muridnya tetap maksa mau bangun masjid yang bagus dan megah. Akhirnya kata Imam Haddad, beliau katakan, "Kalau begitu silakan kamu bangun masjid yang paling megah, yang paling mewah, yang paling mahal, yang paling bagus. Tapi nanti kalau sudah selesai itu masjid, saya umumkan kepada orang-orang yang bangun bukan kamu tapi orang lain." Apa jawab itu orang? "Jangan dong, kan yang bangun saya. Yang keluar duit, saya. Yang modalnya, saya. Kok yang disebutin yang bangun nama orang lain. Disitulah kamu belum mampu untuk beribadah." Makanya hati-hati. Kata Imam Fudail bin Iyad, beliau katakan bahwasanya tarkul amal li ajlinas riya. Meninggalkan amal ibadah karena takut riya, itu riya sebenarnya. Wal amal li ajlinas syirik. Dan beramal ibadah karena pengen pandangan manusia, itu syirik menyekutukan Allah. Wal ikhlas yu'afika minhuma, dan kunci untuk selamat daripada riya dan selamat daripada syirik adalah ikhlas dalam ibadah. Insya Allah selamat ibadah kita. Amin. Kuncinya ikhlas ya Ikhlas. Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Ahmad Khan. Masya Allah. Nah selanjutnya saya ingin bertanya kepada guru kita Ustadz Maulana. Iya, Mohon izin alhamdulillah. Ustadz. Nah, ini bagusnya kalau kita membahas masalah kehidupan dunia tapi tidak meninggalkan akhirat. Betul. Iya. Nah, Ustadz, Iya. apakah ada nggak sih doa atau amalan supaya kita dilindungi dari kekufuran nikmat dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta terhindar dari penyakit riya dan munafik? Iya. Mohon izin, silakan Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak. Kita akan membahas sesuatu amalan dan doa agar kita terhindar dari riya, kemunafikan dan sebagainya. Mohon izin kepada semuanya. Amalan yang terbaik adalah yang pertama, mohon hidayah dan taufik dari Allah. Ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3, Ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3, ilham. Taufik, hidayah. Ilham itu pemberian dari Allah, taufik itu adalah kecocokan. Ilham, taufik, hidayah itu adalah pantulan. Jadi kita butuh hidayah dan butuh taufik untuk kecocokan. Makanya banyak menuntut ilmu, dengerin tausiah supaya kita dapat taufik dan dapat hidayah dari apa? Kehidupan sehari-hari kita lihat. Orang miskin kita lihat, kita dapat pembelajaran. Orang kaya kita pun dapat pembelajaran dari dirinya. Anak-anak yang ibadahnya banyak, itu dapat hidayah. Dia aja bisa, kok aku gak bisa ya? Itu, dia aja bisa ke masjid, aku enggak. Nah, itu jadi hidayah buat kita. Ada yang sakit tapi dia tetap salat, tetap ibadah. Itu jadi luar biasa loh. Nah, ini, mintalah hidayah kepada Allah dan taufiknya. Dan berikutnya, berlindunglah dari sifat syirik yang didasari maupun yang disadari ataupun tidak disadari. Sekali lagi, mohonlah perlindungan dari perbuatan syirik baik yang disadari maupun tidak disadari. Karena ternyata syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil itu adalah riya. Beribadah bukan karena Allah tapi karena manusia. Kenapa? Ada mertuanya. Kenapa lagi di masjid? Tapi kalau di rumah samakan. Makanya ibadah sunnah yang terbaik, salat sunnah adalah tahajud. Karena nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Baiklah, kita sama-sama ada doanya nih. Mau tahu doanya? Doa terhindar dari kekufuran dan kemunafikan. Allahumma inni. Allahumma inni A'udzubika. a'udzubika
minal faqri minal fakri. Ayo. wal kufri Wal kufri. wal fusuqi wal fusuki wasyiqaqi wasikaki wan nifaqi wan nifaki was sum'ati wasumati warriya. waria. Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal fukri wal fusuki wasikaki wan nifaki wal wasum'a waria. Ya Allah, hindarkanlah aku berlindung. Ingat kata berlindung, memohon bantuan kepada Allah dari apa? Sifat kefakiran. Ingat, kefakiran itu mendekatkan kepada kefukuran. Bisa jadi orang, nauzubillah, berpindah agama disebabkan karena itu. Ayo semuanya mohon kepada Allah, ya Allah, Ya Allah, anugerahkanlah aku anugerahkanlah aku kemuliaan kemuliaan di dunia dan di akhirat. di dunia dan di akhirat. Tambahkanlah ilmuku, Tambahkanlah ilmuku, tambahkanlah ketakwaanku, tambahkanlah ketakwaan, dan berikan aku kesehatan. dan berikan aku Nah, kesehatan. sekarang minta sama Allah ya. Ibu, Bu, mau bahagia dunia akhirat? Mau. Saya diajarkan oleh guru saya, mudah-mudahan jadi pembelajaran. Ini mudah diamalkan. Pada saat Rabbana atina fid dunya hasanah, di hasanahnya itu minta. Rabbana atina fid dunya hasanah, minta di situ. Hasanahnya. Kebaikan yang ada di dunia, anaknya, semuanya harapannya, minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi itu adalah amalan berikut doa supaya Amalan. kita dijauhkan dari. Jadi amalannya minta hidayah dan taufik, kemudian terhindar dari syirik. Syirik itu sebenarnya termasuk riya. Iya, betul. Makasih karena harta itu bisa menyebabkan orang syirik. Auzubillah. Terima kasih Ustadz Maulana. Tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustadz Maulana. Baik, nah saya pengen ngasih info nih buat jamaah yang mau nonton langsung Islam itu Indah di studio, boleh kirim ke email kita di bawah ini dan nomor kita di bawah ini. Tapi ingat, nonton di sini, nonton di studio itu gratis tanpa dibungut biaya sepeser pun. Baik, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah.